Hello, balik lagi di channel Alu Cerita Absurd FDJ Plot. Aku disuruh nonton film ini sama temanku. Katanya filmnya gokil. Film keluaran 2014 yang diperanin si Justin Long ini berjudul Mr. Tas. Aku udah pernah tahu film ini dari dulu, cuman gak pernah nonton. Sekalinya nonton, wadidaw sekali film ini. Bercerita mengenai seorang podcaster yang serupa sama Tretan Muslim dan Om Coki Pardede, yakni pecinta dark joke yang hobinya hina-hina orang. Dikarenakan suatu alasan, dia berangkat ke Kanada dan ketemu seorang bapak tuir yang bakal ngajarin dia tentang apa itu namanya karma. Langsung aja kita kasih paham ceritanya. Ini dia Tuan Gading. Scene dibuka oleh dua orang podcaster di situs notcparty.com. Notc, bukan Nazi ya. Yakni si Wak Kumis Welles dan si Comel Teddy. Seorang penggemar mengirim video yang dia dapat dari sebuah laptop bekas yang baru dibeli dan merasa itu lucu. Adegan video memperlihatkan seorang pria sedang berhayal menjadi ninja dengan sebuah katana. Di tengah latihan kerasnya menjelang ujian Chunin, secara nggak sengaja, dia malah motong kakinya sendiri. Welles dan Teddy ketawa terbahak-bahak karena menganggap itu lucu. Welles bilang dia nggak kasihan sama pria itu, malahan dia iri karena bisa viral berkat hilang satu kaki. Mereka mengolok-ngolok si pria sekaligus menjulukinya bocah Kill Bill. Lalu, Welles berencana akan terbang ke Kanada menemui bocah Kill Bill untuk wawancara eksklusif buat konten podcastnya. Singkat cerita, Welles sudah berada di bandara menuju Kanada, di mana adegan ini dibuat untuk panjangin durasi film karena tidak ada yang penting, jadi kita skip. Sampailah Welles ke rumah si bocah Kill Bill. Dia menolak panggilan telepon dari pacarnya karena kalau di kota lain berarti dia jomblo. Di depan rumah, dia lihat sebuah karangan bunga tanda duka cita dan banyak mobil. Dia yang penasaran langsung menuju halaman belakang. Alangkah kagetnya Welles ketika tahu kalau si bocah Kill Bill udah meninggoy. Malam di sebuah bar, dia nelpon dan cerita ke Teddy kalau si bocah Kill Bill bunuh diri dengan katananya. Gak mau perjalanan sia-sia, dia pengen nyari cerita menarik lain di Kanada. Welles lalu ke toilet dan secara nggak sengaja melihat sebuah surat yang tertempel di dinding. Isinya mengenai seorang mantan pelaut tua yang ingin berbagi cerita hidupnya. Merasa dapat jackpot, Welles langsung hubungi si penulis surat dan ingin mendengar cerita hidupnya. Setelah tahu lokasinya dari dua cewek penjaga nomad, dengan antusias Welles sanggupi dan bergegas menuju lokasi, walaupun harus menempuh 2 jam perjalanan. Sejurus kemudian, dia sampai di depan gerbang rumah si Pak Tua yang mirip adegan film-film horor. Gak berlama-lama karena cuaca dingin, dia langsung masuk ke rumah. Pak Tua bernama Howard Howe dan nunggu Welles di depan perapian. Welles disambut dan ditawari teh, namun sebelumnya dia butuh toilet karena kebanyakan minum. Selesai dari toilet, dia kembali ke Howard sambil menikmati tehnya. Mereka pun mulai berbasa-basi. Howard cerita walaupun dia udah gak bisa jalan dan harus mengandalkan kursi roda, tapi dia bersyukur udah pernah alami petualangan hebat semasa muda. Alasan itulah yang buat seorang podcaster seperti Welles datang nemuin. Welles juga muji teh Howard yang terasa beda. Dia juga lihat ada sebuah pajangan tergantung di dinding rumah. Howard bilang kalau benda itu adalah bagian dari totongnya seekor walrus bernama Osik. Anehnya, Welles malah kagum dengan ukuran benda itu yang menandakan mungkin totongnya berukuran... Ketika Welles tanya beli di mana benda gituan, Howard malah cerita kisah dia mengenal walrus. Di mana dulu, waktu menjadi koki di kapal bernama Anastasia, mereka pergi berburu hiu putih besar ke Rusia. Naas, kapalnya nabrak dinding es dan tenggelam. Howard pun hanyut di tengah lautan dan merasa ada sesuatu bergerak ke arahnya. Waktu bangun, dia udah ada di sebuah pulau kecil. Howard lihat penyelamannya ialah seekor walrus yang dia namain Mr. Tas. Sisi lain, Welles terlihat mengantuk akibat teh yang udah dijampi-jampi Howard. Gak lama kemudian, Welles terjatuh pingsan. Lihat itu, Howard bilang ke Welles, semua akan baik-baik saja Mr. Tas. Adegan flashback ke Welles dan pacarnya si Ellie yang lagi mainan seruling. Ellie melarang dia ke Kanada nemuin bocah Kill Bill karena dirasa tidak etis membuka aib si bocah. Ellie kecewa sama Welles yang kini mulai berubah dan terobsesi dengan pekerjaannya. Welles beralasan dia nggak bisa aja Ellie waktu kerja, karena Teddy merasa iri dan keberatan. Setelah memujuk Ellie dengan ilmu buaya gunungnya, Ellie lanjut main seruling sampai Welles meremelek dan itu ternyata mimpi mesumnya si Welles yang kini terbangun di sebuah kursi roda. Dengan keadaan setengah sadar akibat efek obat bius, Howard cerita kalau dia semalam pingsan akibat gigitan laba-laba beracun. Untuk mencegah racun menyebar hingga jantung, dengan terpaksa kakinya harus di-unboxing. Tercapailah keinginan Welles yang merasa iri dengan bocah Kill Bill alias Karma. You passed out right in front of me.
intimidating little spider crawled from out of your pant leg. Poisonous. Dr. Moustier Howard, I can't feel my legs. bangs into you and filled you with so much poison that you, with the venom traveling to your heart, it take rather, as we say, drastic. There's no leg there. Dia ingin ketemu dokter bernama Moustier yang amputasi dia. Tapi Howard beralasan kalau Moustier tinggal jauh dan lagi keliling. Di tengah rasa frustasinya, Howard suruh dia istirahat aja dulu sampai jam makan malam. Truly sorry for your loss. Singkat waktu, mereka kini di meja makan. Wallace mulai curiga sama Howard dan bilang gak ada laba-laba dari awal. Howard terus beralasan sampai Wallace teriak-teriak maki dia. Tiba-tiba, Howard berdiri dan ternyata bisa jalan. Dia kasih salam 5 jari buat peringatan ke Wallace biar gak berisik. Howard cerita, dia mau transformasi Wallace jadi Walrus. Dengar itu, Wallace jadi histeris yang ditiru Howard namun dalam versi lolongan Walrus. Pindah ke Ellie yang lagi curhat ke seseorang mengenai Wallace yang selingkuh. Padahal dari ceritanya dia juga lagi selingkuh sama seseorang. Sungguh wanita munafik penghuni neraka. Ganti ke Teddy dan Wallace di studio. Teddy sebenarnya gak keberatan Ellie ikut ke Kanada bareng Wallace. Cuma emang Wallace gak mau Ellie ikut. Karena kalau ikut, dia jadi nggak bisa icip-icip yang lain. Rupanya itu adalah ingatan dari Wallace. Dia terbangun di suatu ruangan karena bunyi HP. Dia cari sumber suaranya, namun telepon sudah terputus waktu diangkat. Si penelpon adalah Ellie. Wallace coba telepon balik, tapi akibat mode silent, HP tidak diangkat. Wallace ninggalin pesan suara permintaan tolong ke Ellie dan ngabarin dia diculik dan diamputasi seseorang. Dia suruh Ellie hubungi polisi buat nolong dia. Sementara Ellie lagi asik berdua bersama selingkuhannya yang ternyata si Teddy Bear. Kawan makan kawan. Di toilet, dia lihat Wallace telepon tapi nggak mau diangkat karena bentar lagi dia mau smackdown Ellie di ranjang. Wallace juga ninggalin pesan suara ke Teddy tanpa dia sadari Howard ada di belakangnya. You will be a walrus, or you will be nothing. Dia mulai mempreteli dan mempersiapkan kostum cosplay buat Wallace. It'd be nice to know somebody cares about you that much. As a child, I was not cared for so much as I was fueled by the blood of the innocent. He was the head of the Conservative Party. As a boy of 10, the monsters come out to play. Boys whose lives had been destroyed. All the children, including me, they never thought of me as a... Better to be a walrus. Pindah ke suatu ruangan kolam. Howard telah menyelesaikan karya masterpiece-nya berupa Wallace si Walrus. Shining on the sea. Oh, because it was. I understand. Sakit jiwa kok Pak Tua. Paginya, Ellie ke toilet dan dengar pesan suara dari Wallace. Dia segera bangunin Teddy dan suruh dia dengar pesan suaranya. Singkat waktu, mereka kini berada di Kanada mencari Wallace dengan mendatangi tempat yang dikunjunginya. Akhirnya mereka ke kantor polisi untuk membuat laporan dengan menunjukkan pesan suaranya sebagai bukti. Polisi malah anggap itu cuma prank Wallace ke mereka. Apalagi setelah dicek, gak ada yang namanya Howard Howe tinggal di lokasi yang mereka sebut. Tapi si polisi ngasih tahu kalau 2 hari lalu ada seorang rekannya dari Quebec datang buat selidiki kasus pembunuhan berantai. Dia kasih nomornya ke mereka buat dimintai tolong. Balik ke Howard dan Walrus imutnya. Biar mirip asli, Wallace disuruh belajar berenang. Tentu saja Wallace kesulitan dengan wujudnya sekarang, sampai akhirnya dia tenggelam. Di dasar kolam, Wallace lihat ternyata ada korban lain selain dia. Adegan pindah ke seorang inspektur polisi bernama Guy Lapointe yang gaya bicaranya mirip Joker di film Dark Knight. The last 10 years of this Howard Howe, and very likely, some may say. Dia cerita udah 10 tahun dia memburu Howard Howe, tapi nggak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, kabar dari Ellie buat dia merasa kalau buruannya udah bunuh 23 orang itu udah dekat. Guy bilang ke Ellie dan Teddy kalau semua korban ditemukan dengan kondisi anggota badan di unboxing dan lidah terpotong. Seraya berbisik, Guy bocorin ke mereka kalau 2 tahun lalu dia pernah ketemu Howard. Flashback ke 2 tahun lalu, waktu si Guy lagi selidiki kasus hilangnya seorang atlet hoki es bernama Gregory Gumtree. Dia bertemu seorang bapak tua yang gaya bicaranya mirip karakter Homer Simpson. Setelah mencari informasi dari si bapak, ternyata hasilnya zonk. Dia pun kenalan dengan si bapak yang bernama Bartolomeo Moustier. Dari asumsinya, tidak ada catatan tentang Moustier, dan sebulan setelah ketemu dia, jasad si atlet hoki ditemui di dalam pipa air. Sejak itu, Moustier ikut menghilang. Tapi kita tahu kalau si Guy salah orang, dan ternyata Moustier juga bukan seorang dokter.
kembali ke Howard dan Wallace. Sambil mendongeng, dia bersandar di badan Wallace dengan santuinya sambil menyanyikan lagu opening Doraemon untuknya. Setelah itu, merasa Wallace sudah lapar, dia kasih seekor ikan tenggiri. Bukan dibuat pempek dulu, Wallace disuruh makan mentah-mentah ala orang Jepang. Howard keluar ruangan dan intip dari jendela pintu buat nonton live Wallace yang dengan terpaksa makan karena kelaparan. Hal tersebut membuat Howard bahagia karena dia psikopat. Kalian bertiga, auto minder kan lihat Howard? Pindah ke Guy, mereka bertiga berniat mencari jejak keberadaan Howard. Guy tanya mereka tentang kebiasaan Wallace kalau lagi nyetir. Detil-detil kecil akan bisa membantu Guy melacak keberadaan Wallace. Ellie ingat sesuatu dan membawa mereka ke Indomaret tempo hari yang dikunjungi Wallace. Kedua ciwa Indomaret itu juga ingat dia waktu ditunjukin fotonya. Lagi-lagi demi manjangin durasi, mereka ulangi adegan yang udah ada di bagian awal film. Karena sempat mencatat sesuatu di kertas memo, Guy minta memo tersebut dan dengan pensil, dia mengusap jejak beban pena di belakang kertas dan didapatlah alamat tujuan Wallace. Pindah ke Howard yang lagi dengan mesranya ngajarin Wallace berenang. Howard juga cerita kalau Mr. Tas dulu dia bunuh tanpa bisa ngasih perlawanan dan makan dagingnya demi bertahan hidup. Padahal gak lama setelah itu muncul kapal di hadapannya. Sehingga semua itu menjadi trauma buatnya karena perasaan bersalah. Karena itulah selama 15 tahun menunggu, lewat Wallace dalam wujud Mr. Tas, Howard ajak beradu mekanik buat ngasih kesempatan untuk Mr. Tas membela diri. Kemudian pertarungannya sebenarnya lucu pun terjadi. You will fight. Ke Guy and the Gang yang nemuin mobil sewaan Wallace lagi nungging di tengah sungai. Merasa udah dekat dengan target, Guy pinjamin mereka sepucuk pistol buat jaga diri. Kemudian mereka pergi mencari Wallace. Tiba-tiba, Ellie dengar jeritan dari kediaman Howard. Mereka dobrak pintu dan mencari sumber suara dan nemuin potongan kakinya di ruangan unboxing Howard. Wallace dengar teriakan mereka yang manggil namanya. Si Howard keluar dari kostum warusnya dan mau mukul pakai osik warus. Wallace tusuk kakinya dengan gading hingga terjatuh, dan kemudian dia tusuk badannya berkali-kali hingga tewas. Di saat bersamaan, muncul Ellie dan Teddy. Lihat Wallace dengan cosplay Warus, Ellie menangis entah senang atau sedih karena bisa terang-terangan bersama Teddy sekarang. Guy yang muncul dan lihat kondisi Wallace berniat mengeksekusinya daripada dia harus hidup menderita sebagai Warus. Adegan maju ke 1 tahun setelah kejadian. Ellie dan Teddy kembali ke Kanada dan mengunjungi sebuah suaka hewan-hewan eksotik. Mereka datang untuk menjenguk Wallace. Karena nggak keluar waktu dipanggil, Ellie lemparkan ikan tenggiri ke kandangnya. Wallace ternyata dibiarkan hidup dan menetap di suaka tersebut. Lihat dia, Ellie teringat kata-kata Wallace yang bilang dia nggak pernah nangis karena merasa udah tua. Ellie cerita mengenai kata-kata kakeknya yang bilang nggak apa-apa nangis karena itu yang membedakan kita dengan binatang. Setelah mengucapkan kata cinta palsunya ke Wallace, Ellie dan Teddy pun kemudian pergi meninggalkan Wallace yang menangis. Dan film pun berakhir. Film sakit. Setelah nonton aku kaget karena di bagian awal dibilangnya film ini berdasarkan kejadian nyata. Penasaran? Aku cek. Rupanya bukan. Sutradara film ini, Kevin Smith, terinspirasi dari sebuah iklan lelucon dari situs gumtree.uk. Si pembuat iklan ini bernama Chris Parkinson. Tulis kalau dia nawarin kamar gratis di rumahnya, tapi syaratnya harus pakai kostum dan bertingkah layaknya Warus. Dari situ Kevin kembangin ceritanya dan jadilah film Mr. Tas. Jadi bukan kisah nyata ini ya. Dan satu lagi, karena dulu aku rajin nonton Discovery Channel, setahu aku Warus dan anjing laut itu beda. Karena di film ini translate-nya anjing laut, makanya aku bingung. Anjing laut kan begini, sedangkan Warus begini. Gitu loh. Udah, panjangan. Sekian aja film sakit ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku FDJ pamit mundur. Thank you for watching and happy Mr. Tas. See ya.